Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Atrus Munawar akan mempresentasikan ringkasan ekonomi makro sebagai penilaian ujian akhir semester. Ilmu ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang berfokus pada hal-hal berskala besar atau ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian sebuah negara secara komprehensif. Ciri-ciri perekonomian makro: 1. Lingkup kajiannya luas. 2. Menyeluruh tetapi tidak detail. 3. Output umumnya adalah kebijakan skala besar. 4. Membahas kepentingan komunal. Tujuan kebijakan ekonomi makro: 1. Mempertahankan kecepatan kerja penuh atau mengurangi angka pengangguran. 2. Kapasitas produksi nasional tinggi. 3. Perekonomian stabil. 4. Neraca pembayaran luar negeri seimbang. Yang kelima, pemerataan distribusi pendapatan. Ruang lingkup ekonomi makro yaitu: 1. Penentu kegiatan ekonomi negara. 2. Kebijakan pemerintah. 3. Pengeluaran agregat. Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro pada dasarnya adalah lingkup kajiannya serta detail apa yang akan dibahas. Ekonomi mikro membahas lingkup yang lebih kecil secara sangat detail, sedangkan ekonomi makro membahas lingkup yang luas dan menyeluruh tetapi tidak detail. Mekanisme kerja pasar. Mekanisme pasar merujuk pada sebuah sistem kerja di mana kekuatan penawaran dan permintaan menentukan harga jumlah barang yang ditransaksikan. Mekanisme pasar adalah gambaran bagaimana produsen dan konsumen akhirnya menyepakat harga dan kuantitas. Harga berfungsi sebagai sinyal untuk mengalokasikan sumber daya. Produsen menetapkan harga berdasarkan pertimbangan keuntungan. Sebaliknya, konsumen membeli barang berdasarkan pertimbangan utilitas. Mekanisme pasar secara sederhana merujuk pada sistem pasar di mana kekuatan-kekuatan yang ada atau permintaan dan penawaran mendorong pasar menuju equilibrium. Mekanisme pasar bekerja ketika pasar dalam kondisi disequilibrium, yang mana muncul karena ada kelebihan penawaran atau kelebihan permintaan. Ketika pasar berada dalam kondisi equilibrium, harga dan kuantitas tidak berubah dan mekanisme pasar tidak bekerja. Hukum penawaran dan permintaan memastikan alokasi sumber daya yang efisien. Kekuatan penawaran dan permintaan membantu dalam mencapai equilibrium pasar. Pada kondisi itu, pasar menentukan harga dan kuantitas yang terbaik bagi produsen maupun konsumen. Data ekonomi makro. Produk domestik bruto adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu negara tertentu atau merupakan nilai jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Manfaat PDB adalah: 1. Mengukur laju perkembangan ekonomi nasional. 2. Menentukan kemajuan ekonomi antar negara. 3. Mengetahui struktur perekonomian suatu negara. 4. Sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah. Rumus untuk menghitung PDB adalah PDB yakni C tambah 1 tambah C tambah N kali X. C adalah konsumsi rumah tangga nasional, I adalah investasi, G konsumsi negara, N adalah ekspor, dan X adalah impor. Consumer Price Index adalah alat ukur untuk menilai perubahan rata-rata atau harga barang dan jasa yang dimiliki. Sangat penting. Produksi dan pertumbuhan. Konsep produksi merupakan konsep pemasaran tertua para pebisnis tenaga pemasaran. Konsep ini mengasumsikan bahwa konsumen akan menyukai produk yang banyak digunakan dan harganya murah. Oleh karena itu, manajer organisasi harus berorientasi pada produksi untuk mencapai efisiensi produksi yang tinggi dan memperoleh jangkauan distribusi yang luas. Produksi adalah bagian dari mewujudkan kebutuhan manusia untuk kesejahteraan ekonomi. Hal ini termasuk menekan output komoditas yang bermanfaat dengan memaksimalkan SDM. Prinsip besar konsep produksi adalah: 1. Konsumen prihatin dengan ketersediaan produk tenaga rendah. 2. Konsumen mengetahui harga berbagai merek pesaing. 3. Penting bagi konsumen untuk tidak melihat atau memperhatikan perbedaan harga dalam jenis produk. 4. Mempunyai nilai untuk terus meningkatkan produksi, efisiensi, distribusi, dan menentukan harga untuk menarik pelanggan dan mempertahankan mereka sebagai pelanggan. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan pembangunan dalam perekonomian. Kemajuan satu perekonomian ditentukan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek. Teori tentang pertumbuhan ekonomi ada dua, yaitu teori pertumbuhan klasik. Yang kedua yaitu teori pertumbuhan ekonomi modern.
tabungan, investasi, dan lembaga keuangan. Investasi merupakan penanaman uang pada perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ada dua jenis aset yang dapat diinvestasikan. Satu, real investment atau aset yang berwujud. Dua, financial investment atau aset berupa finansial. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai persyaratan tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet, giro, atau yang menyamainya. Lembaga keuangan adalah lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan serta memutar arus uang dalam perekonomian. Fungsi lembaga keuangan adalah melancarkan pertukaran barang dan jasa, menimbun dana masyarakat, memberikan jaminan, dan menciptakan serta memberikan likuiditas. Pengangguran adalah satu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Penyebab pengangguran diantaranya tidak meratanya lapangan pekerjaan, sedikitnya lapangan pekerja yang menampung tenaga kerja, dan budaya malas para pencari kerja. Pengangguran dapat diatasi dengan meningkatkan SDM, memaksimalkan sumber daya alam yang ada, dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi. Inflasi adalah kemerosotan nilai uang kertas karena banyaknya dan cepatnya uang kertas beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang. Jenis-jenis inflasi berdasarkan dampak ekonomi. 1. Inflasi ringan. 2. Inflasi sedang. 3. Inflasi berat. 4. Inflasi sangat berat. Dampak inflasi yaitu 1. Menggerus daya beli masyarakat. 2. Gaji atau penghasilan menjadi stagnan. 3. Mengakibatkan perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit. Sistem moneter. Sistem moneter adalah sistem yang menetapkan tindakan dan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas nilai uang untuk menjaga nilai mata uang terhadap produk yang tercermin di inflasi. Tujuan kebijakan moneter adalah menjaga dan mencapai kestabilan dari nilai rupiah. Fungsi penerapan kebijakan moneter diantaranya 1. Menjaga kestabilan harga. 2. Penstabilan nilai tukar dari mata uang. 3. Membantu penurunan laju inflasi. 4. Menjaga dan meningkatkan neraca pembayaran agar stabil. Ekonomi terbuka adalah jenis perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, pergerakan modal, transfer informasi, pengetahuan teknis, dan migrasi tenaga kerja. Ekonomi terbuka adalah ekonomi empat sektor yang dibagi menjadi berikut, yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintahan, dan sektor asing. Kelebihan ekonomi terbuka yaitu memperluas pasar produk, barang, dan jasa perusahaan dalam negeri. 2. Mengurangi tingkat pengangguran suatu negara. 3. Menjalin banyak persahabatan atau relasi dari berbagai negara. 4. Warga suatu negara tertentu memiliki banyak pilihan atas barang dan jasa untuk aktivitas konsumsinya. Teori ekonomi makro tentang perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Variabel penting dalam perekonomian terbuka pada makroekonomi yakni 1. Ekspor neto. 2. Investasi keluar neto. 3. Nilai tukar nominal. 4. Nilai tukar real. Ekonomi terbuka berarti bahwa ada pasar keempat di dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Artinya pasar luar negeri memenuhi konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Aggregate demand and supply. Aggregate demand adalah nilai seluruh permintaan pada seluruh jenis produk, barang, dan jasa yang dibuat dalam satu periode tertentu. Hal yang mencakup aggregate demand adalah seluruh barang konsumsi, barang modal yang digunakan untuk proses produksi, kegiatan ekspor impor, dan program pembelajaran pemerintah negara. Faktor yang memengaruhi aggregate demand yaitu perubahan suku bunga, tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Perubahan ekspektasi inflasi. 4. Perubahan nilai tukar mata uang. Aggregate supply dikenal sebagai output total atau adalah total penawaran barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian pada harga keseluruhan tertentu dalam periode tertentu. Faktor penyebab perubahan positif dalam aggregate supply. 1. Peningkatan efisiensi tenaga kerja melalui otomatisasi. 2. Meningkatkan keluaran pasokan dengan menurunkan biaya tenaga kerja per unit pasokan. Total barang yang diproduksi pada harga tertentu adalah aggregate supply, digambarkan dengan kurva tentang hubungan antara tingkat harga dan jumlah output yang disediakan perusahaan. Trade-off antara inflasi dan pengangguran. Trade-off adalah satu pertukaran kepentingan di antara masalah inflasi dan pengangguran.
dengan salah satu dari masalah tersebut harus dikorbankan. Kurva Phillips adalah hubungan terbaik antara tingkat pengangguran dengan tingkat kenaikan inflasi upah. Kurva Phillips memberikan gambaran mengenai kausalitas proses inflasi. Suatu daerah akan mengusahakan tingkat pengangguran yang rendah apabila bersedia membayar dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi. Jika terjadi trade-off antara inflasi dan pengangguran, pengambil kebijakan akan dihadapkan oleh dua pilihan antara menerima inflasi meningkat dengan pengangguran menurun atau dengan menerima inflasi menurun dengan pengangguran meningkat. Biaya-biaya untuk menurunkan inflasi yaitu 1. Rasio pengorbanan, 2. Harapan yang rasional, 3. Disinflasi Volcker, 4. Era Greenspan. Anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah adalah dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang diharapkan dapat menutup kebutuhan belanja atau pembiayaan yang diperlukan. APBN, yakni rincian daftar yang dibuat secara sistematis, berisi rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun. Sebelum disahkan, APBN bernama Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN. RAPBN ini kemudian dibahas bersama antara DPR dan perwakilan pemerintah. Tujuan penyusunan APBN adalah juga untuk menyesuaikan dengan asumsi dasar makro. APBN disetujui oleh DPR dan terdiri dari komponen utama, yaitu pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara. Fungsi APBN: 1. Sebagai otoritas di mana anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 2. Sebagai perencanaan dan pedoman bagi manajemen perencanaan. 3. Sebagai pengawas anggaran yang ada. 4. Sebagai upaya untuk memelihara dan mengembangkan keseimbangan fundamental perekonomian. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.